Menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengkampanyekan ingat pesan ibu. Pemerintah berharap warga Indonesia patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana seorang anak patuh terhadap ibunya sendiri. Kampanye Ingat Pesan Ibu dilatar belakangi dari pencarian cara yang universal dalam mengkampanyekan gaya hidup sehat supaya terhindar dari penularan COVID-19. Di sisi lain, masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam latar belakang budaya hingga tingkat pendidikan. Ada satu hal yang menyatukan beragam latar belakang itu, yaitu semua warga Indonesia pasti dilahirkan dari ibu. Serta ingin memastikan bahwa semua orang patuh apabila mengingat pesan dari ibu, karena kepatuhan seorang anak pada ibunya. Izin saya buka masker. Selamat pagi masyarakat Kelungkung. Salam Gemah Santi Damai. Kalau saya lihat selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kelungkung, saya selalu melihat masyarakat kami ke bawah langsung di 4 kecamatan. Saya sendiri selaku ketua baik itu dalam kegiatan PKK maupun acara bedah desa dengan Bapak Bupati Kelungkung, saya melihat secara langsung bagaimana penerapan 3M yang ada di Kabupaten Kelungkung. Kalau saya lihat secara nyata Bapak, di Kabupaten Kelungkung masyarakat kami sudah melaksanakan baik itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, baik menghindari kerumunan yang ada di dalam setiap acara. Nah, dan saya harapkan penerapan 3M ini selalu dilaksanakan demi kesehatan kita bersama, demi kesehatan keluarga, demi kesehatan diri kita sendiri. Karena pada saat kita kecil, ada banyak sekali nasihat atau pesan ibu yang diberikan sebagai bekal kita menghadapi masa depan. Nasihat itu begitu membekas hingga mengubah hidup kita pada saat ini. Oleh karenanya, seiring dengan masifnya penyebaran virus corona di Kabupaten Kelungkung, mengingat kembali pesan ibu menjadi cara yang terbaik dalam menghadapi situasi pandemi yang tak kunjung usai ini. Kalau disiplin tingkat keluarga itu yang paling kecil, kalau saya lihat di rumah-rumah penduduk itu sudah di depan rumahnya itu sudah selalu ada tempat cuci tangan yang bagus Bapak, ada sanitizernya, ada sabunnya, sudah itu ada tisunya sebagai pembersih tangan mereka, sudah itu mereka masuk ke halaman rumah. Nah, kalau sampai di halaman rumah, karena ini menyangkut keluarga terkecil, mungkin masyarakat kami lihat melepas masker sejenak, karena mereka berinteraksi dengan keluarga kecilnya. Nah, begitu mereka keluar dari pekarangan rumahnya menuju tempat kerjanya masing-masing atau keluar pekarangan, mereka selalu ingat memakai masker. Kalau mereka tidak memakai masker, rasanya kalau mereka keluar itu terasa kurang. Itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kami, begitu keluar rumah harus memakai masker, datang dari luar mereka harus mencuci tangan, sudah itu pakai sanitizer, pakai masker kembali. Selain di lingkungan keluarga, yang tidak kalah pentingnya, penerapan protokol kesehatan di tempat kerja, seperti kantor maupun tempat kerja lainnya, karena interaksi dengan orang banyak dan aktivitas banyak mengharuskan kita untuk ingat dan saling mengingatkan pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau untuk di lingkungan kerja, seperti kami lihat di Pemkab Kelungkung, di kantor-kantor, di depan kantor sudah tersedia tempat cuci tangan, sudah ada sabunnya dan lain sebagainya. Dan di saat mereka berangkat ke kantor, mereka memakai masker, sudah itu mau masuk ke kantor, diukur suhu tubuhnya seperti biasa yang mungkin Bapak Ibu lihat di kantor-kantor yang lain. Nah, untuk di kantor mungkin dari pemerintah Kabupaten Kelungkung selalu mengimbau bagaimana menjaga jarak walaupun ada acara rapat, kapasitasnya berapa, itu pasti ada Pak, ada aturannya seperti itu.
Untuk membantu gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Klungkung dalam mencegah penyebaran virus corona, Ketua Tim Penggerak Kabupaten Klungkung, Nyonya Ayu Swirta, ikut turun langsung dan keliling memberikan himbauan kepada masyarakat agar mengikuti anjuran pemerintah dan melakukan protokol kesehatan, serta membagikan masker kepada masyarakat di jalan-jalan. Himbauan yang diberikan adalah agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang diberikan kepada pemerintah. Selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, selalu mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun, menjaga jarak atau social distancing, dan jika tidak ada kepentingan mendesak, agar masyarakat tetap di rumah saja. Untuk pelaksanaan Pronkes seperti mungkin secara umum khususnya di Kabupaten Klungkung, untuk protokol kesehatan itu selalu dilaksanakan karena setiap ada acara selalu diatur bagaimana acara itu biar berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Sudah itu di tempat acara disediakan tempat cuci tangan yang dengan air yang mengalir, dengan sabunnya dan lain sebagainya, diukur suhu tubuhnya di saat mengadakan acara. Sudah itu saat duduk juga diatur berapa orang kapasitas di dalam ruangan, sudah itu jaraknya berapa meter dengan antara satu dengan yang lainnya. Menurutnya, perekonomian akibat pandemi COVID-19 mengharuskan masyarakat mencari berbagai upaya untuk mampu bertahan. Salah satunya bisa dengan mengubah pekarangan rumah menjadi perkebunan yang memproduksi berbagai sayuran dan buah untuk dikonsumsi. Nyonya Ayu Swirta selaku istri dan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Klungkung mengajak seluruh elemen PKK dan masyarakat Kabupaten Klungkung untuk memulai menanam dan menerapkan ketahanan pangan keluarga dengan cara memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami aneka sayuran. Selain mengisi masa pandemi dengan berkebun, Nyonya Ayu Swirta mengajak masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Selain menjaga kesehatan, termasuk meningkatkan daya tahan tubuh yang sangat berguna dalam masa pandemi virus corona seperti sekarang, berolahraga juga bisa menggugah suasana hati. Di masa pandemi COVID-19, untuk menjaga imun tubuh biar tetap sehat, yang pertama sudah barang tentu kita harus berolahraga, sudah itu makan makanan yang sehat dan bergizi, sudah itu minum vitamin, sudah itu kita harus selalu melakukan kegiatan di luar rumah. Misalnya kalau kita tidak ada acara di dalam rumah, kita keluar. Kita harus, kalau di PKK itu ada namanya artinya PKK Pak, di sana kita harus bikin kebun, memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam hatinya PKK. Nah, setelah tanaman hatinya PKK itu tumbuh dengan subur, itu bisa membantu kita dalam misalnya untuk sayur-mayuran dan lain sebagainya, itu makanan sehat bagi tubuh kita sendiri. Misalnya kita menanam tanaman itu tidak mempergunakan pestisida, kita hanya mempergunakan pupuk organik. Sudah barang tentu makanan yang kita makan pasti sehat. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, upacara yatnya di Kabupaten Klungkung masih terus berjalan. Namun pelaksanaan upacara yatnya saat ini menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin penerapan perilaku 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak serta hindari kerumunan. Di masa pandemi COVID-19 yang dari bulan Maret sampai sekarang, untuk upacara Panusa Yatnya, Dewa Yatnya, Fitra Yatnya yang ada di Kabupaten Klungkung sudah sesuai dengan imbauan pemerintah. Nah, saya beri contoh di sini. Kalau misalnya upacara Dewa Yatnya yang dulunya
dilaksanakan 3 hari di pura tersebut sudah bisa dikurangi menjadi 1 hari. Nah, saya sendiri beserta Bapak Bupati sering mendapat undangan, sering mendapat uleman untuk menghadiri upacara Dewa Yadnya. Biasanya masyarakat itu mulai puncak acaranya misalnya kalau dulu sebelum Covid jam 4, jam 5 sore. Sekarang sudah dimajukan menjadi jam 10 pagi. Dimulainya jam 10 pagi berarti jero bendesa, bapak perbekal di sana, tokoh adat di sana bisa mengatur masyarakatnya untuk muspe ke pura. Misalnya saya sampai pernah melihat dalam satu pura itu masyarakatnya yang boleh masuk ke dalam pura diatur dari jam 10 pagi sampai malam 15 orang. Itu sudah luar biasa. Itu untuk upacara Dewa Yadnya. Rumah Sakit Kelungkung semakin menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lab PCR atau Polymerase Chain Reaction akhirnya resmi beroperasi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Kelungkung. Lab PCR ini diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat kepada Provinsi Bali yang diharapkan tindakan bagi pasien COVID-19 di Kabupaten Kelungkung dapat dilakukan dengan cepat dan akurat untuk keluarnya hasil swab dari biasanya 3 hari sampai 6 hari yang kini menjadi 6 jam. Direktur RSUD Kelungkung, Dr. Inyoman Kesuma mengatakan, pelayanan lab PCR sudah beroperasi dengan kemampuan pengujian 94 sampel setiap hari. Pengadaan lab PCR swab test ini dilakukan saat kasus positif terus membludak di Bali pada bulan Mei lalu dan baru bisa terrealisasi saat ini. Rencananya, selain menguji sampel swab dari tes masyarakat Kelungkung, lab PCR ini juga untuk tes swab di wilayah Bali Timur seperti di Gianyar, Bangli, dan Karangasem. Untuk perkembangan status COVID di Kabupaten Kelungkung dari bulan Maret tahun 2020 sampai akhir November kemarin, tanggal 30 November kemarin, untuk COVID di Kabupaten Kelungkung mencapai 940 yang positif, tapi yang sudah sembuh sekarang 904, itu yang sudah sembuh. Nah, yang masih dirawat di rumah sakit yaitu sebanyak 16 orang, sudah itu yang meninggal hampir mencapai 20 orang. Nah, untuk yang meninggal ini seperti mungkin di kabupaten kota lain sama, yang meninggal ini kasusnya sudah lansia, sudah itu memang sudah terjangkit penyakit, artinya dari dulu sudah mengidap penyakit. Dengan adanya COVID ini mungkin beliau diswab menjadi positif dan akhirnya beliau meninggal. Itu untuk di Kabupaten Kelungkung. Dan saya sendiri selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kelungkung juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali, kepada Bapak Gubernur Bali, karena beliau sudah memberikan alat yaitu lab PCR untuk Rumah Sakit Umum Kelungkung, sehingga pada November kemarin Rumah Sakit Kelungkung sudah mempunyai lab PCR, sehingga masyarakat kami yang sakit sudah itu diswab, tidak perlu lagi keluar, cukup di Rumah Sakit Kelungkung dan hasilnya sudah cepat diketahui. Akhirnya masyarakat kami tidak ketakutan, mana hasilnya, positif apa gimana saya. Begitu diswab, mungkin sorenya atau besoknya hasilnya sudah diketahui.